semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama kami di LPI EK Lupa Pula. Bersama saya Christian akan menemani Indra Mas EKE dimanapun kalian berada. Dan pada episode kali ini kami akan membahas topik yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Karena sudah hadir bersama kita keempat narasumber yang ganteng-ganteng dan begitu cantik. Jadi keempat narasumber ini suhunya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Betul nggak? Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan keempat narasumber kita yang cantik-cantik dan ganteng ini. Jadi di sini ada Kakak Bulan. Halo. Ada Kakak Rodi. Halo. Ada Kakak Yogi. Dan ada Kakak Prilly. Halo. Terus nggak halo nih? Halo. Jadi keempat narasumber ini mereka itu merupakan suhunya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Suhunya berapa derajat Celcius? 90 Derajat. Jadi 90 derajat. jadi guys di sini banyak gugup ya karena berbicara apalagi ngobrol santai sama orang yang Oke, Kakak Bulan, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik dan sedikit gugup. Sedikit gugup. Iya, ya. Gugup. Karena bertemu dengan host yang begitu tampan. Jadi. Baik, kalau Kakak Rodi bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat walafiat. Oh, sehat. Sehat. Kalau Kakak Yogi, apa kabarnya? Oke, puji Tuhan, hari ini dalam keadaan yang luar biasa, apalagi tampil sebagai tamu pada acara yang luar biasa ini. Luar biasa kan tuh. Ada Kakak Prilly, bagaimana kabarnya Kakak Prilly? Coba tebak. Lumayan bagus lah. Iya, pasti selalu Lumayan, bagus. Bukan lumayan, selalu luar biasa. Dahsyat, ajaib dan penuh sukacita. Oh, iya. Energinya buat sekali ya guys ya. Ya. Oke, jadi teman-teman itu tadi ya kabar-kabar dari mereka agak variatif, ada yang stres, maksudnya ada yang bagus, ada yang bagus. Selanjutnya Kakak Prilly, selama menjalani perkuliahan Kakak Prilly, pengalaman apa yang paling Kakak Prilly berkesan? Wow, langsung ini, wah. Langsung. Oke. Kalau pengalaman paling berkesan, menurut saya semua pengalaman selama saya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu banyak pengalaman-pengalaman yang berkesan. Mungkin saya hanya cerita satu saja. Banyak Kakak Prilly. Oh iya, nanti mungkin ada banyak. Tapi saya cerita salah satu pengalaman yang menurut saya berkesan ketika mungkin ini cukup berlebihan. Ketika saya mengikuti lomba di luar kota lah, dan itu di mana? Oh, di mana itu? Oke. Oke. Waktu itu lomba makan ya? Lomba makan, bukan. Waktu itu ketika saya dipercayakan untuk mengikuti lomba baca puisi di Bandung, Wow. tepatnya di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Dan itu adalah pengalaman yang menurut saya berkesan, dan masih banyak pengalaman-pengalaman berkesan seperti ketika saya bergabung dalam organisasi-organisasi kampus seperti BEM. Terus ada juga organisasi-organisasi yang menurut saya luar biasa dan membentuk diri saya sampai sekarang. Organisasi yang paling berpengaruh itu kira-kira organisasi apa? Mungkin saya tidak bisa sebutkan apa, tapi semuanya berpengaruh ketika masuk di BEM, masuk di Sinergoi Paulus, itu juga membentuk diri saya. Terus organisasi apa lagi, UKM, banyak. Pokoknya kami banyak mengikuti organisasi di kampus, intrakampus. Jadi itu adalah pengalaman-pengalaman yang membentuk diri saya sampai sekarang, dan itu sangat berkesan untuk seorang Prilly. Pergi lomba baca puisi di Bandung, Prilly kira-kira bagaimana sih? Wow. Bandung itu bagaimana? Ketemu Dilan? Bandung. Oh, ketemu dong. Waktu itu kebetulan saya berboncengan dengan Dilan. Oh iya, pantas sih. Oke, pertanyaan selanjutnya kepada Kakak Dogi. Kakak Dogi, boleh ceritakan apa yang menjadi alasan memilih program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Oke, terima kasih. Namanya siapa tadi? Christian. Oh, Christian ya? Iya, maaf saya lupa. Oh, Christian. Tentu ini karena diawali dengan rasa penasaran Christian. Saya cerita sedikit ya. Jadi dulu sebelum saya ada sedikit pengalaman kenapa saya memilih untuk masuk di PBSI. Sebelum saya kuliah dulu itu saya berteman dengan salah satu mahasiswa yang kebetulan dia juga mengambil jurusan PBSI. Perempuan berarti ya? Ya laki-laki ya. Dulu saya tidak terlalu berteman dengan perempuan gitu. Nah waktu itu kebetulan kami satu kampung gitu. Terus dia sering ajak dia punya teman-teman satu kelas
ke dia punya rumah. Kebetulan rumah itu berdekatan. Dan saya sering bergabung dengan mereka. Lalu saya memperhatikan mereka itu, dan mereka itu sering belajar bersama, belajar kelompok gitu kan. Ya, saya pikir kalau misalnya kuliah bahasa Indonesia ini itu hanya belajar bahasa-bahasa yang kita pakai seharian. Ternyata ketika saya memperhatikan mereka, rumit juga kan. Mereka belajar mendeklarasikan puisi, musikalis puisi, pokoknya banyak. Akhirnya muncullah rasa tertarik. iya, rasa tertarik dan rasa penasaran. Padahal kalau kita belajar bahasa Indonesia ini tidak hanya belajar bahasa-bahasa saja, ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Akhirnya tahun 2022 punya niat untuk daftar di Unika, lalu mengambil jurusan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kira-kira seperti itu alasan kenapa saya masuk di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi teman-teman, Kakak Dodi ini dari rasa penasaran masuk di program studi. Jadi bagaimana Kak Dodi setelah masuk di program studi ini, rasa penasarannya kira-kira terkabulkan, dan apa yang Kakak Dodi dapat gitu Kak Dodi dari pendidikan sastra ini? Kebetulan sekarang saya semester 8, dan apa yang dulu saya harapkan dan penasaran itu yang pernah saya rasakan dulu itu akhirnya semuanya terkabulkan. Bahkan banyak hal-hal baru yang saya temukan di sini kan. Apalagi kalau misalnya kita tidak hanya fokus belajar sesuai dengan jurusan kita, tetapi kita juga bergabung di organisasi-organisasi intrakampus seperti di UKM, di BEM, di apalagi Sinergoi. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa yang saya pernah dapatkan selama kuliah. Jadi Kakak Dodi, selama menjalankan di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Kakak Dodi, pertanyaannya tidak lari jauh dari Kakak Dodi. Kira-kira apa pengalaman yang paling berkesan bagi Kakak Dodi selama menjalankan di pendidikan sastra Indonesia ini? Pengalaman yang paling berkesan ketika saya bergabung di salah satu unit kegiatan kampus UKM Literasi Sastra, ya kan? Karena di dalam organisasi tersebut kami sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, kegiatan sastra, bahkan kami bisa sampai mengunjung ke sekolah-sekolah, ke SMA untuk mementaskan karya sastra, begitu literasi namanya Prilly yang pernah kita bawakan itu ke SMA itu, yang Kakak Prilly bawakan itu, misalnya musikalisasi monolog, iya begitu, dan itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Terus kalau di lingkup kampusnya itu yang paling bagus itu ketika kita bergabung di organisasi BEM. Kebetulan saya juga pernah menjadi ketua BEM FKIP, dan pernah waktu itu saya menjadi sedikit cerita supaya teman-teman juga termotivasi. Saya dulu waktu pertama kali masuk kuliah itu, saya termotivasi dengan kakak tingkat yang memimpin kegiatan PKKMB kalau saya tidak salah. Mereka sangat vokal, mereka sangat keren, sehingga saya punya harapan, saya harus bukan ingin vokal. Paling tidak kan kita punya harapan supaya kita punya kemampuan seperti mereka. Akhirnya waktu itu saya punya niat supaya tekun untuk bergabung di organisasi. Selama menjadi ketua BEM, kira-kira apa suka dukanya begitu Berdi? Siapa tahu nanti saya ini yang sudah awal masuk di ketua BEM. Amin. Semoga bisa menjadi ketua BEM Univ ya. Amin. Karena ketua BEM FKIP itu masih di bawah BEM Univ. Pelan-pelan ya, tapi tidak apa-apa, mulai dari bawah kan. Tadi pertanyaannya apa? Apa sih yang menjadi pengalaman suka dan duka selama menjadi ketua BEM itu? Suka dukanya pasti ada kan. Kalau kita sudah bergabung dalam sebuah organisasi, apalagi kalau menjadi seorang ketua kan, begitu. Dukanya ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dalam sebuah organisasi itu tidak dikabulkan oleh teman-teman atau tim yang ada di dalam organisasi tersebut. Misalnya teman-teman organisasi tidak mengikuti aturan, sering terlambat, terus pokoknya tidak aktif lah gitu. Tetapi yang paling bagus itu ketika kita bekerja sama itu tidak ada yang tidak ada yang malas, terus aktif melakukan hal-hal yang baru, pokoknya saling bekerja sama, saling membantu, gotong royong untuk
menyukseskan suatu kegiatan. Nah, itulah munculnya rasa puas bagi kita yang menjadi ketua. Ya, gitu. Luar biasa sekali ya pengalaman menjadi ketua BMFB ini. Kemudian pertanyaan berikutnya di Kakak Yogi. Oke. Apakah ada momen tertentu yang membuat Anda semakin tertarik dengan dunia bahasa dan sastra? Oke, terima kasih Dan. Tentunya jawaban yang paling pertama yang saya banggakan adalah saya berangkat dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Statement ini saya katakan statement seperti ini karena berangkat dari pengalaman sebelum masuk kuliah. Berarti Anda itu masyarakat. Saya masyarakat. Adanya anggapan bahwa kenapa kamu harus kuliah bahasa Indonesia? Iya. Apakah Anda itu tidak bisa bahasa Indonesia? Iya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu selalu saja menggema atau selalu ada Iya. gitu. Kemudian saya juga berpikir, oh iya, kenapa saya kuliahnya harus bahasa Indonesia? Kenapa tidak jurusan-jurusan lain yang menurut saya basic saya berada di luar jurusan dunia bahasa? Iya. Jadi pada waktu itu saya belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi saya mencoba mendaftarkan diri di Unika Santo Paulus Ruteng di Prodi Bahasa Indonesia. Jadi ketika saya sudah mendaftarkan diri di Prodi Bahasa Indonesia, beberapa kegiatan-kegiatan seperti saya dipercayakan untuk mengikuti salah satu kegiatan, walaupun kegiatannya kegiatan online, Iya. kegiatan online, kegiatan lomba cipta puisi tingkat nasional. Waktu itu saya tidak sendiri, juga ada juga kakak Prilly. Pokoknya waktu itu banyak teman-teman kelas yang mengikuti kegiatan lomba tingkat nasional. Jadinya dari situ saya sudah berpikir, wah, belajar bahasa itu bukan hanya belajar tentang bahasa Indonesia, atau belajar bahasa itu bukan saja belajar tentang bagaimana penggunaan kosakata yang baik dan benar, tetapi belajar bahasa Indonesia itu belajar tentang cara bagaimana kita menetapkan semacam penggunaan tanda gitu, semacam bagaimana kita memberi intro pada setiap kalimat, atau bahkan ketika kita ingin belajar bahasa, kita juga harus tahu dulu apakah penggunaan bahasa yang kita lakukan itu sudah benar atau sudah baik. Karena bahasa Indonesia yang baik itu belum tentu benar. Begitupun sebaliknya, bahasa Indonesia yang benar sudah pasti baik. Iya, nanti mulai dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Baik, jadi Kakak Yogi, mohon maaf, agak mirip ya namanya. Kakak Yogi, Hanya kursi badannya ya mirip. Oke, Kakak Yogi juga aktif menulis, sudah ada buku. Jadi Kakak Yogi ini sudah aktif ya menulis. Kalau itu perbesar sedikit tulisannya. Kakak Yogi juga aktif menulis, sudah ada begitu banyak buku ya. Jadi apa yang membuat Kakak Yogi itu hobi menulis, Kakak Yogi? Dan apa karena tuntutan perkuliahan atau karena hal lain? Oke, terima kasih. Kalau sebelumnya saya ingin menyangka kalau kata banyak buku. Sebelumnya belum sampai 5 atau 10 buku yang sudah saya terbitkan ya. Intinya lebih dari satu. Kalau lebih dari satu arti banyak. Kalau ditanya tadi Rendah diri. mohon maaf, pertanyaan tadi. Pertanyaannya Kakak Yogi kan itu aktif menulis. Oke. Sudah begitu ada beberapa buku yang sudah Kakak Yogi tulis. Jadi apa yang membuat Kakak Yogi itu hobi menulis? Apakah karena tuntutan kuliah atau karena ada hal lain? Oke, tentunya jawabannya tidak, bukan karena tuntutan kuliah. Jadi semester awal kami diberikan salah satu kalimat motivasi oleh salah satu dosen PBSI. Jadi dia mengatakan bahwa ketika Anda ingin menulis, Anda harus jatuh cinta terlebih dahulu. Jadi maksudnya begini, jatuh cinta itu bukan saja kepada pasangan, tetapi kepada diri sendiri ataupun kepada dunia luar. Jadi maksudnya ketika kita sedang jatuh cinta, otomatis kata-kata yang kita tuangkan itu lebih sempurna. Jadi menurut saya menulis itu bukan sekedar menuangkan kata-kata, tapi menulis adalah menuangkan perasaan. Oh, kata-katanya masuk sekali ya. Baik, tepuk tangan para Kakak Yogi ya. Sastrawan, calon sastrawan ini. Sastra banget. Baik, Iya. pertanyaan berikutnya kita lempar kepada Kakak Bulan. Halo, Iya. Kak Bulan. Halo. Gimana kabarnya? Ya seperti tadi. Saya tanya lagi kabarnya ini karena Harus tanya berulang. kayak begitu kayak ada banyak pikiran. Ini lebih spesial. Iya. Sepertinya yang ada di pikiran itu cuma Christian. Kalau suruh ya. Jadi, Kakak Bulan selama berada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini, Kakak Bulan ada tidak pengalaman yang paling berkesan?
Kalau pengalaman paling berkesan itu banyak. Berkesan kan bukan selalu baik, tapi juga ada yang buruk. Iya. Tetapi karena kita mau senang-senang, saya akan sedikit menjelaskan tentang yang berkesan dan baik saja. Yang baik-baik saja. Mungkin Baik-baik saja. yang baik-baik saja. Motivasi untuk PKN itu. Oke. Tadi teman-teman saya itu menjelaskan bahwa mereka mengikuti banyak kegiatan di luar sana. Tetapi saya lebih spesifik dalam bidang pengetahuan saya sedikit. Dalam bidang akademik lah. Iya. Oke. Yang paling berkesan itu ketika saya menjadi mahasiswa berprestasi. Kenapa saya bilang saya mahasiswa berprestasi? Karena saya mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan beasiswa 6 kali berturut-turut. Oke. Luar biasa. Ya. Kira-kira pas dapat beasiswa itu kakak Bulan ada karena prestasi apa? Iya, saya masuk ke 3 umum setiap semester. Iya. Dan IPK saya selalu stabil seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Ya. Coba lanjut lagi, apa ada pesan lain? Ya gitu, coba itu dulu pelan-pelan. Oke. Jangan terburu-buru, masih ada waktu. Oke. Itu merupakan hal yang paling berkesan karena ketika kami mendapatkan beasiswa tersebut, itu kami tidak hanya begini menerima uang saja. Iya. Tetapi kami mendapatkan apresiasi. Apresiasi itu berupa kami itu diberikan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang hanya diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa tertentu. Seperti kami diminta untuk mengerjakan PKM dari kegiatan Warek. Wow. Karena adanya kegiatan PKM dari kegiatan Warek, jadi kami dipacu untuk terus belajar. Jadi kata terus belajar selama saya berada di Unika itu menjadi hal yang sangat berkesan untuk saya. Seperti itu. Luar biasa. Jadi kakak Bulan, kita kan berbicara soal akademik. Ya. Kakak-kakak yang tadi berbicara soal bagian dalam organisasi. Ya, betul Jadi sekali. menurut kakak Bulan di sini, organisasi dengan akademik itu apakah dia itu harus berat sebelah atau harus berjalan bersamaan? Beriringan. Oke, menurut saya organisasi dan pengetahuan itu harus berjalan secara beriringan. Iya. Kenapa saya katakan bahwa itu harus berjalan secara beriringan? Karena saya, harus seimbang. Karena saya juga melakukan hal tersebut. Iya. Kami itu selalu mengikuti organisasi seperti BEM. Oh, beda. Iya. Dia kami termasuk Kami dalam sama-sama. BEM. Oh, Iya. damn. Iya. Lanjutkan. Pertanyaannya? Oke, baik. Sudah selesai. Baik, Kakak Bulan merupakan salah satu mahasiswa berprestasi Ya. di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Ya, betul seperti sekali. yang Kakak Bulan jelaskan tadi. Kira-kira bagaimana sih tips belajar dan cara mempertahankan IPK agar stabil, khususnya bagi kami ini yang baru di tangga 2 lah gitu. Tangga 2, semester berapa tuh tangga 2? Semester 2. Baru semester Ini mau 2. masuk semester 3. Oke. Sudah mau jadi senior ya? Oke. Calon. Jadi nanti kalau sudah jadi senior panggilan kayaknya 3 kali. Kayak. Oke. Kan Karena semester 3. 3-3. Oh iya. Terus kalau kami semester 8 terlalu panjang ya? Oke, lanjut ke topik Kakak Bulan. Oke, untuk berjalan secara beriringan. Iya. Supaya mempertahankan IPK. Tidak, maksudnya di sini tips belajar. Oh, tips belajar untuk mempertahankan IPK Iya, kan. betul. Oke. Menurut saya itu yang pertama itu dari dalam diri sendiri. Bagaimana dari dalam diri sendiri itu adanya kemauan ingin belajar. Kalau percuma kalau kita di luar didukung, kamu harus belajar. Tetapi kalau dalam diri sendiri itu tidak ada kemauan, itu percuma. Iya. Jadi yang pertama dan terutama itu kemauan dari dalam diri sendiri. Untuk yang dari luar itu hanya sebagai pendukung saja. Yang terutama diri sendiri. Itu harus, saya harus belajar supaya IPK saya tidak turun. Seperti saya, kan saya mendapatkan beasiswa. Jadi ketika saya mendapatkan beasiswa, saya selalu berpikir, saya harus belajar nih. Kenapa saya harus belajar? Siapa tahu tahun depan saya bisa dapat beasiswa lagi. Iya. Jadi banyak sekali ya fenomena atau dinamika dalam kehidupan bermahasiswa. Mahasiswa ini begitu banyak yang terlalu fokus dengan kesenangan, Iya. terus dengan hal-hal yang lain lah, tidak terlalu fokus dengan akademik. Kira-kira bagaimana sih cara yang terbaik ya, terutama untuk teman-teman yang sedang menonton ini yang merasa dibela gitu. Bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Karena banyak sekali mahasiswa yang lebih mengutamakan kesenangan daripada kognitifnya mereka. Itu tetap kembali ke yang saya bilang tadi, dari diri sendiri. Karena mau bagaimanapun kesenangan dan juga pendidikan itu memang harus berjalan secara beriringan. Tetapi harus ada
Jangan ditanamkan dalam diri itu bahwa apa yang harus saya utamakan, apa yang harus saya dahulukan. Contoh, Senin sampai kita kan ada 7 hari nih dalam 1 minggu. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita utamakan untuk pendidikan. Dan juga kalau malam minggu, ya bolehlah kita bersenang-senang. Iya. Dan kita ini dalam hidup itu harus sama, harus balance. Maka dari itu kita kesenangan itu penting. Tetapi apa yang didahulukan? Apa yang menjadi prioritas? Iya, apa yang didahulukan, apa yang jadikan prioritas. Karena pada intinya kita berada di kampus ini bukan untuk bersenang-senang, oke, tapi kita untuk belajar, menempuh pendidikan. Oke, dan satu dari saya itu jangan pernah menunda tugas. Itu dia guys ya. Jangan pernah menunda tugas. Ya. Oke. Dan harus refleksikan sama Oke, diri juga. oke. Tidak boleh menunda tugas karena semakin banyak tugas yang ditunda, maka semakin malas kita untuk mengerjakannya. Teman-teman, tips dari Kakak Bulan suhunya Dan itu semakin beban juga semakin menumpuk. Kalau kita dicatat ya, jangan pernah Menunda tugas. Mengerjakan Baik. tugas. Sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya kepada Kakak Dodi yang paling manis di sini. Maksudnya ya ada juga yang paling manis juga. Oke, kepada Kakak Dodi, tantangan apa yang paling dirasakan selama kuliah di jurusan ini? Apa sih tantangannya? Kalau menurut saya selama saya kuliah terutama mengambil program studi pendidikan bahasa Indonesia itu tidak ada hal yang sulit ya. Sebetulnya, iya, tidak ada hal yang sulit. Iya, ada tantangannya, tetapi tidak terlalu menantang, ya. Tapi itu hanya bercanda. Sebetulnya ada yang sulit. Ya. Yang sulitnya itu ketika kita diberikan tugas yang begitu banyak. Tetapi kesulitan itu berakar pada diri sendiri. Nah, dan yang paling sulitnya itu bagaimana cara untuk melawan rasa malas. Itu. Kita punya waktu yang banyak untuk mengerjakan tugas, tetapi kita tidak punya niat untuk mengerjakan tugas. Itulah tantangan kita sebagai mahasiswa. Tetapi puji Tuhan sampai saat ini tidak ada tugas yang tidak pernah dikerjakan. Disiplin. Disiplin, ya. Jadi teman-teman, tantangan itu dia itu tidak ada sebenarnya. Iya. Tantangan itu hadir dalam diri kita sendiri yang dimana kita adanya rasa malas, lebih memilih kesenangan daripada hal yang lebih Ya, sebenarnya hal yang lebih diprioritaskan itu, tetapi karena rasa malas, ya, sehingga itu karena jadi. tantangan itu ada karena rasa malas, ya. Iya. Ya. Tapi Baik. itu saya pikir itu sebetulnya pada umumnya kebiasaan mahasiswa itu rasa malas. Melawan rasa malas memang sangat susah ya. Iya. Bagi menurut saya itu. Karena di kalangan mahasiswa pada umumnya itu segala hal sebetulnya punya banyak waktu untuk dikerjakan. Tetapi kita tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa manajemen diri sendiri, itu yang paling sulit ya. Berarti harus disiplin ya teman-teman. Baik. Terima kasih Kakak Dodi. Kita beralih ke Kakak Prilly. Kakak Prilly, bagaimana cara Kakak mengatasi tantangan yang dihadapi selama kuliah di jurusan ini? Cara untuk menghadapi tantangan. Iya. Tantangannya Kakak Dodi kah atau Tantangannya saya? kamu tuh? Tidak, tantangannya Yogi. Bagaimana kau menghadapi tantangan? Atau- Ya. Tantangan Iya, maaf ya. Oke, Atau tidak bisa menghadapi tantangan? bisa dong. Bisa. Oke, ayo jelaskan. Begini, cara saya menghadapi tantangan-tantangan. Mungkin tantangan saya juga seperti ya yang teman-teman rasakan. Mungkin tidak bisa. Maksudnya tantangannya Kak, ya hampir sama lah ketika tumbuhnya rasa malas dalam diri. Ketika kita tidak bisa memilih dulu mana yang lebih penting, entah kesenangan pribadi atau tugas-tugas yang seharusnya kita selesaikan. Cara untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti itu, yang pertama itu kita harus menentukan dulu skala prioritas. Iya, apa yang menjadi prioritas kita? Tugaskah atau kesenangan? Memang dua-duanya harus balance, tetapi ketika kita menyelesaikan tugas, otomatis ada kesenangan dalam diri. Iya. Nah, dan untuk tantangan-tantangan lain mungkin yang di luar, adakah? Di luar. Coba betul itu. Ya, mungkin tantangan Berarti tantangan itu cara untuk mengatasi tantangan Iya. itu kita harus lawan diri sendiri. iya, Untuk harus melawan menentukan rasa skala malas. prioritas. Iya. Mana yang diprioritaskan? Ya, jangan Iya. sering terlambat. Terus Harus masih tahu banyak juga memanajemen diri. tantangan-tantangan juga yang saya rasa seluruh mahasiswa rasakan ketika mungkin menghadapi ya kita
kita terbuka saja. Mungkin ada beberapa menghadapi dosen-dosen yang menurut kita yang membuat kita ya sedikit tertekan lah. Iya, itu. Seperti mana tadi? Nah, Satu, dua. Nah, kan tantangan-tantangan itu tidak hanya dari diri sendiri, tetapi ada juga tantangan yang datang dari luar, seperti ketika kita menghadapi, ya mungkin kita terbuka saja menghadapi Iya. dosen-dosen yang membuat kita tertekan. Itu adalah tantangan menurut saya yang paling apa di perkuliahan. Yang Ada juga sulit. yang begini, kadang menyerah. Mungkin kita berpikir mungkin menyerah karena dosen, tetapi itu karena apa? Karena kita itu tidak bisa apa ya? Ketika kita dihadapkan dengan hal seperti itu, kita tidak bisa mengatasinya seperti dengan hal-hal positif saja. Ketika mungkin ada hal-hal yang membuat kita tertekan dari dosen, kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan itu. Ada yang begini, lepas saja, Iya. tunggu dosennya baik. Tetapi seharusnya itu kembali lagi ke diri sendiri. Oh, saya sekarang tugasnya belajar, dan yang akan membantu proses saya itu sebenarnya dosen. Mungkin hanya beberapa hal yang ya mungkin membuat kita sakit hati, tetapi jangan jadikan itu sebuah alasan untuk kita menyerah. Karena seperti yang kita lihat banyak juga menyerah karena mungkin tuntutan perkuliahannya. Tetapi seharusnya kita berpikir seperti ini, bahwa dosen itu hadir untuk membantu proses kita menjadi seseorang yang kita inginkan, seperti kami mungkin menjadikan kami seorang guru nantinya. Iya, benar sekali. Jadi Begitu. sebetulnya tantangan itu bukan hanya sekedar dari ya tantangan internal dan juga eksternal. Iya. Artinya tadi yang kepilih itu dari dosen. Jadi ketika ada tantangan dari dosen, jangan itu menjadikan itu sebuah alasan untuk kita berhenti. Jadi Iya. kita harus terbentur dan akhirnya kita terbentuk. Ya. Wow. Baik, untuk Kakak Yogi, apa harapan Kakak Yogi untuk perkembangan bahasa dan sastra Indonesia ke depan? Ke depan. Oke, Jangan terima kasih. disangkang ya. Tentunya kita sebagai agen of change atau orang-orang yang mampu membawa perubahan, sebelum kita memberikan perubahan untuk orang lain, harusnya kita memberikan perubahan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi menurut saya harapan untuk perkembangan bahasa dan sastra Indonesia ke depannya adalah tetap melestarikan, walaupun dalam era gempuran Gen Z sekarang yang kebanyakan lebih berfokuskan pada penggunaan gadget atau handphone, Apalagi juga dengan bahasa-bahasa apalagi gaul. juga dengan bahasa-bahasa gaul lah. Harapannya kita tetap bisa melestarikan bahasa Indonesia, walaupun seperti yang sudah saya ceritakan tadi, walaupun penggunaan bahasa Indonesia kita sudah benar, belum tentu baik. Setidaknya kita bisa menggunakan kedua bahasa Indonesia itu secara baik dan benar. Gitu. Wih, iya teman-teman ya. Terima kasih banyak Kak Yogi. Kakak Yogi. Kakak Yogi. Oke, tadi kita sudah berbicara soal pengalaman, tantangan, sudah dijelaskan oleh keempat kakak-kakak ganteng dan kakak cantik dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, kita akan membahas tentang apa kaitan antara bahasa dan budaya. Oke, pertanyaan pertama kepada Kak Bulan, apa tantangan dalam menjaga bahasa dan budaya di era modern saat ini? Oke, langsung ke tantangan nih. Sudah menyebutkan bagaimana keterkaitan antara bahasa dan budaya. Ya, bebas. Oke, saya sedikit menjelaskan kaitan antara bahasa dan budaya. Jika dijelaskan secara sederhana itu bahasa merupakan cerminan budaya. Mengapa saya mengatakan bahasa adalah cerminan budaya? Karena bahasa yang kita gunakan itu mencerminkan identitas. Sementara identitas kita itu melekat juga dengan budaya. Oke, jadi bahasa sangat melekat dengan budaya. Contohnya bahasa Manggarai. Bahasa Manggarai kan sudah sangat melekat dengan kebudayaan Manggarai seperti yang digunakan dalam kegiatan atau upacara-upacara adat. Bahasa yang digunakan tentunya itu bahasa Manggarai. Tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia dalam acara adat. Intinya bahasa itu sebagai cerminan, Cerminan, ya. iya. Mencerminkan identitasnya kita. Iya, betul Iya. sekali. Oke, lanjut pertanyaan jadi. Ya. Jadi apa tantangan dalam menjaga bahasa dan budaya di era modern? Apalagi kan di era modern ini banyak sekali anak-anak yang menggunakan bahasa-bahasa gaul. Oke, baik. Tadi tanda kutip ya anak-anak menggunakan bahasa-bahasa gaul. Apakah bahasa gaul tersebut mencerminkan budaya? Belum tentu. Maka itu yang perlu dibahas bersama
mungkin saya akan dibantu oleh ketiga rekan saya untuk Ya. menjelaskan ini. Jadi menurut saya tantangan yang dialami yaitu bagaimana bahasa gaul itu lebih diutamakan dari bahasa yang baik dan juga benar. Di mana kebanyakan dalam berkomunikasi itu anak-anak itu terlalu menganggap bahwa jika saya menggunakan bahasa yang biasa saja itu saya tidak dapat dikatakan keren. Iya. Tetapi ketika saya menggunakan bahasa guelo itu wah Keren banget. keren banget. Pakai game. Damn, seperti kakak tadi damn gitu. Dan itu menurut dia pasti keren. Ya, lucu sih. Lucu. Itu salah satu bentuk tantangan karena lebih mengutamakan kelucuan daripada kebenaran dan juga ketepatan. Oke. Ketepatan berbahasa. Jadi saya yang sudah jelaskan walaupun sedikit itu juga sudah termasuk dalam tantangan. Iya. Apalagi yang kita lihat di sini bahwa kebanyakan masyarakat atau kalangan muda itu mengatakan bahwa apalagi bahasa daerah nih. Bagaimana dari bahasa daerah, bahasa Manggarai ini? Kalau saya omong di mereka, mereka bilang saya tidak bisa bahasa Indonesia atau bagaimana ini? Itu kan salah satu tantangan bahwa menganggap bahasa itu sebagai sesuatu yang tidak keren, tidak upgrade, tidak terbaru. Itu merupakan salah satu tantangan. Karena adanya anggapan seperti itu, maka kebudayaan atau bahasa itu sulit untuk dikembangkan atau stuck begitu saja. Berarti menurut Kakak Paula nih bahasa gaul itu baik atau tidak? Baik, tetapi jika dikaitkan dengan melihat konteksnya. Oke. Segala sesuatu yang baik itu jika diperhatikan dengan konteksnya. Oke. Baik, terima kasih banyak Kakak Bulan. Jadi pertanyaan sama masih tolong pada Kakak Dodi, apa tantangan? Oke, terima kasih Christian ya. Ya. Maaf, saya lupa terus nama Anda. Ya. Sebelumnya tantangannya itu sama seperti yang dijelaskan oleh Kakak Bulan. Kalau kita melihat perkembangan teknologi sekarang itu juga menjadi tantangan ya bagi generasi-generasi, terutama bagi generasi Gen Z ya. Mereka lebih fokus apa namanya? Saya mau katakan bahwa mereka lebih fokus. Kalau yang saya perhatikan sekarang itu mereka terkait dengan apa namanya? Apa sih yang bergabung dengan Circle. ya circle. Kalau misalnya di sekolah itu kan, Ya. mereka hanya fokus menggunakan bahasa-bahasa yang sering mereka nonton di media-media sosial itu gitu ya, sehingga mereka lupa bahwa mereka itu punya bahasa yang khas, sehingga dengan itu budaya kita itu sekarang itu mulai mengalami pergeseran karena pengaruh dari teknologi. Mungkin itu saja dari saya Christian. Mungkin ada dari tambahan dari teman-teman berdua Prilly dan Yugi terkait dengan apa tadi? Tantangan yang dihadapi sekarang. Kalau dari saya tadi itu karena perkembangan teknologi ya. Iya. Ya, benar sekali. Jadi salah satu tantangan perkembangan teknologi itu ya bisa berdampak buruk juga ya bagi bahasa kita. Baik, Kakak Prilly. Jadi jangan kaget tuh. Christian. Karena dari tadi tuh kasih tunjuk ini sudah. Oke. Jadi Kakak Prilly. Apakah dalam perkuliahan juga dibahas tentang budaya lokal? Bisa diceritakan sedikit? Oh iya. Untuk informasi ke teman-teman yang menonton, dalam perkuliahan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pasti selalu dikaitkan dengan budaya. Iya, khususnya kita di Manggarai berarti selalu dikaitkan dengan budaya Manggarai. Contohnya mata kuliah kan kami satu kelas. Banyak tugas-tugas yang kami kerjakan bersama. Ternyata selama ini Kakak Dodi Salam kenal. Oh, salam kenal. Kasih tangan yang begini terus. Oke, lanjut. Kembali ke topik. Nah, banyak mata kuliah di prodi kita itu dikaitkan dengan budaya-budaya Manggarai seperti mata kuliah leksikografi, terus sosiolinguistik juga, pasti bahasa dan sosial itu selalu dikaitkan dengan budaya Manggarai. Lalu bahkan belajar yang dari hal terkecil sejak fonologi, kami itu selalu dikaitkan dengan budaya seperti penggunaan bahasa, kan bahasa merupakan bagian dari budaya Manggarai. Penggunaan bahasa, terus media-media yang dipakai dalam upacara adat Manggarai itu selalu dikaitkan dalam beberapa mata kuliah. Dan itu menurut saya hal yang luar biasa. Dan kebetulan juga
skripsi dari salah satu teman saya ini Iya. mengkaji tentang media-media yang dipakai dalam upacara. Iya, betul. Upacara adat Manggarai. Mau disebutkan namanya? Mau? 1, 2, 3. Iya. Kita akan lebih dalam skripsinya atau apa? Iya. Nanti ini durasinya 2 tahun berarti. Karena panjang. Iya. Oke. Baik, sekarang kepada Kakak Yogi. Bagaimana menurut Kakak Yogi hubungan antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih Christian. Pertama saya mulai dari bahasa adalah cerminan dari diri kita sendiri. Iya, betul. Jadi yang kita ketahui bersama bahwasanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu suatu bangsa. Sedangkan bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok etnik atau sekelompok orang yang ada di suatu wilayah. Iya. Jadi jika ditanya apa keterkaitan atau hubungan antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Jadi menurut saya bahasa daerah itu, bahasa Indonesia adalah bahasa pelengkap dari bahasa daerah. Saya memberikan salah satu contoh. Misalnya saya yang dari Manggarai Timur, kakak Bulan yang dari Manggarai Tengah, ataupun ada teman yang dari Manggarai Barat. Ketika kita bertemu di suatu tempat yang berbeda, berasal dari daerah yang berbeda-beda, tentunya bahasa yang kita gunakan berbeda-beda pula. Iya. Jadi di sini itu keterkaitannya. Jadi bahasa Indonesia ini sebagai pelengkap untuk bukan ketidaksempurnaan, lebih ke untuk menyatukan bahasa dari berbagai daerah. Bukan suatu perbedaan. Satu perbedaan. Soalnya Kakak Yogi dari mana? Saya dari Manggarai Timur. Kalau Kakak Bulan? Kebetulan saya dari Manggarai Tengah. Saya dari Manggarai Tengah. Oh, saya Tapi agak ke barat. dari Sempat. Tapi beda bisa. Oke, sekarang kepada Kakak Yogi. Jadi Kakak Freddy sudah menjelaskan tantangan saya Kakak ya. Saya sedikit blank lagi. Terus Kakak Yogi tadi menjelaskan hubungan antara bahasa Manggarai dengan bahasa Indonesia. Terus Kakak Bulan tadi juga menjelaskan tentang jadi kepada Kakak Rudin. Tadi Kakak Freddy menjelaskan bahwa dalam pembelajaran dalam prodi, dalam perkuliahan terutamanya di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu ada juga berkaitan dengan budaya, terkhususnya budaya Manggarai. Oke. Jadi Kakak Rudi, tentunya yang kuliah di Unika ini kan bukan hanya sekedar orang-orang Manggarai saja, tentunya ada juga orang-orang dari luar daerah Manggarai. Kira-kira ketika membahas soal budaya Manggarai saja, menurut Kakak Yogi itu bagus atau tidak? Atau justru menjadi menjadi tempat kita ya untuk memperkenalkan budaya kita? Tentu ini sangat bagus karena kita juga berusaha untuk memperkenalkan kita punya budaya khususnya di Manggarai kepada orang-orang atau mahasiswa yang dari luar Manggarai. Iya, dan mereka juga bersyukur pastinya karena mereka mendapatkan pengetahuan baru yaitu tentang kebudayaan Manggarai. Itu makanya sangat penting peran bahasa ya. Tanpa bahasa mungkin budaya kita akan rapuh begitu. Karena melalui bahasa budaya kita akan dikenal luas dan diketahui oleh banyak orang gitu ya. Jadi kehadiran walaupun ada orang dari luar daerah Manggarai ini, terus kita bicara soal Manggarai, tentunya itu sebagai tempat kita ya untuk memperkenalkan budaya Manggarai. Iya, benar. Baik. Pertanyaan terakhir nih untuk keempat narasumber yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini, sebagai mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia, langkah seperti apa yang dapat ditawarkan atau dilakukan untuk memartabatkan bahasa Indonesia dan melestarikannya? Bahasa daerah. Kan bahasa daerah. Ya, Oke. bahasa daerah. Mungkin dari saya terlebih dahulu, mungkin jawaban saya itu selalu sama. Yang pertama itu mencintai. Bagaimana ketika kita sudah mencintai sesuatu, apa yang kita cintai tentu saja akan kita merasakan memilikinya. Oke, ketika kita sudah merasa wah saya sangat mencintai sesuatu, apapun yang saya lakukan harus saya ulangi, apapun yang saya lakukan pasti tertuju pada apa yang saya cintai. Cinta bahasa nih, bukan cinta yang lain nih. Kalau sekarang konteksnya kan bahasa, kalau yang lain-lain mungkin bisa dibicarakan di belakang. Oke. Jadi ketika saya mencintai bahasa itu, saya harus mengetahui bahwa apa yang saya cinta itu bagaimana.
Ketika saya mencintai bahasa, tentunya saya akan mempelajari bahasa itu. Ketika saya sudah mencintai dan mempelajari bahasa, tentu saja saya ingin orang lain juga mencintai apa yang saya cintai. Selama apa yang saya cintai itu baik seperti bahasa, maka saya akan mengajak orang lain untuk mencintai apa yang sama seperti yang saya cintai. Siapa orang lain itu? Adalah pokoknya. Mungkin ya ke beberapa teman saya yang ada di sini. Oke. Oh ya sudah. Kalau Christian? Oke, kita teman. Oh teman. Mulai sekarang. Baik, sekarang kepada Kak Dodi. Oke, terima kasih Christian. Jadi bahasa daerah kita adalah identitas kita. Oke. Kalau kita mencintai bahasa daerah kita, maka kita mencintai budaya kita. Artinya di zaman teknologi sekarang, bagaimana rasa cinta kita terhadap bahasa daerah itu kita promosikan melalui media-media sosial atau platform-platform digital yang bisa supaya supaya nanti ketika anak cucu kita ya ingin belajar anak-anak cucu kita ya nanti ya ingin belajar tentang bahasa daerah kita, tentu ada jejak yang tertinggal di istilahnya di platform-platform digital yang kita gunakan sekarang. Intinya bahwa mari kita promosikan bahasa daerah kita yang menjadi ciri khas dan budaya kita, begitu. Oke, terima kasih Kak Dodi. Berikutnya kepada Kakak Yogi. Oke, terima kasih. Kalau kedua jawaban dari Kakak Bula dengan Kakak Dodi tadi, yang pertama mencintai, yang kedua mempromosikan, kalau dari saya menulis. Mungkin kedengarannya aneh menulis, tapi dengan kita menulis, bahasa-bahasa yang kita gunakan dapat menghidupkan kembali semacam masa-masa yang sudah kita lewat. Dengan menulis kita bisa melihat kembali, oh bahasa yang dia gunakan ini bahasa yang dia gunakan pada masa ini, sehingga kita bisa semacam mengenangkan kembali apa yang kita tulis. Baik, terima kasih banyak Kak Yogi. Baik, kesempatan berikutnya kepada Kakak Prilly. Saya rasa setiap teman-teman sudah mengambil semua jawabannya. Tapi tolong ulang lagi pertanyaannya supaya lebih masuk lagi. Kakak Oke. Christian, saya mohon. Pertanyaan tadi, halo, geser lagi ke bawah. Sabar ya. Jadi selanjutnya. Ya Bapak, kami berempat ini karena sudah semester 8 kami sudah melewati tantangan. Kami sabar, Pak. Ya. Aman saja. Ya begitu. Karena kami sedang mengalami yang paling sulit sekarang di Iya. dunia perkuliahan. Perkuliahan juga. Apa itu skrip? Sudah. Tidak. Tidak. Iya. Kan perkuliahan karena terlalu banyak waktu luang itu jadi sekarang berpindah profesi gitu. Oh, Iya. Terlalu banyak waktu kosong itu merupakan salah satu hal yang paling sulit. Iya. 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 sebenarnya waktu kosong bagi kita. Dan kami tidak bisa Tidak bisa. kekosongan itu. Kembali. Eh. Pertanyaan terakhir nih untuk Iya. Kakak Prilly. Maaf ya. Karena Kakak Prilly ini mau ulang lagi. Sebagai mahasiswa Kakak Prilly, sebagai mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia, seperti apa yang langkah seperti apa? Harus ada Langkah seperti A-nya lagi, apa? Pak. Ya. Aduh Kakak Dodi ini. Baiklah. 2, 3. Pertanyaan terakhir nih Kakak Prilly. Iya. Kira-kira langkah sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, langkah seperti apa yang dapat ditawarkan atau dilakukan untuk memartabatkan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah? Oke. Merenung deh Kasih guys. saya kesempatan untuk berpikir selama 1 tahun. Oke, kita sambil minum ya. Ya. Ini namanya air ya. Ya, ini aku ruteng guys. Tolong sponsor. Cara untuk kita mempertahankan ya tentang bahasa Indonesia dan terus melestarikan bahasa daerah itu sebenarnya untuk mencintai bahasa Indonesia. Mungkin bisa disimpan di sini. Oh iya, maaf, Tidak, tidak apa-apa. Jauh sedikit. Takutnya yang editor ini pusing. Editor. Maafkan kami editor. Oke, lanjut. Cara untuk tetap apa tadi? Yang pertamanya bahasa Indonesia apa? Melestarikan. melestarikan bahasa Indonesia. Melestarikan bahasa Indonesia itu saya rasa banyak hal yang mungkin saya juga bisa merangkum dari teman-teman saya. Kita harus mencintai bahasa Indonesia. Bahasa Lalu daerah juga. bahasa daerah juga. Sabar dulu. Pelan-pelan. Seperti Sabar. teman saya bilang tadi pelan-pelan. Ya. Jangan terlalu bersemangat Christian. Oke. Oke, biarkan Kakak Prilly. Lanjut. Kayaknya raha nih. Wow, terlalu bersemangat. Ya. Cara untuk tetap melestarikan bahasa Indonesia dan tidak lupa dengan bahasa daerah kita itu salah satunya kita harus apa ya? Harus tetap
sama teman-teman aku. Kita harus punya rasa memiliki terhadap bahasa itu sendiri. Entah itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah, kita harus punya rasa memiliki. Nah, dengan cara apa? Kita harus tetap belajar dan belajar tentang bahasa itu sendiri. Contohnya, bahasa daerah agar tetap dilestarikan oleh kita sebagai anak muda atau sebagai mahasiswa, kita juga harus terlibat dalam hal-hal kecil yang kita lihat di lingkungan sekitar. Atau ya mungkin hal kecilnya kita juga bisa di rumah menggunakan bahasa Manggarai lah. Dan saya rasa juga teman-teman di rumah pasti. Tetapi untuk lebih bagus lagi kita harus tetap mempelajari bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang menyatukan kita, khususnya di Indonesia, bahasa yang menyatukan misalnya dari daerah mana, seperti yang Kak Yogi bilang tadi, itu adalah hal yang harus kita pelajari. Kalau bahasa daerah mungkin kita bisa pelajari dengan mengikuti upacara-upacara adat, karena sekarang anak muda kan kurang atau saya sendiri sejak kurang banyak juga bahasa-bahasa atau diksi-diksi dalam bahasa Manggarai yang kita tidak gunakan, kurang tahu, kurang mengikuti. Iya. Terima kasih banyak Kak. Jadi bahasa Manggarai juga penting, tidak kalah juga penting dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dua-duanya sangat penting. Ya, Iya. bahasa Indonesia itu bahasa persatuan yang dijelaskan Iya. oleh Kakak Yogi tadi, Kakak Yogi tadi bahwa dari Manggarai Timur, dari Manggarai Tengah, tentunya di sini bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Baik, jadi untuk penutupnya saya sedikit kutip dari kata-katanya Kak Prilly tadi, itu walaupun sekecil-kecil apapun itu Kak Prilly ya, belajar walaupun di rumah. Jadi hal yang kecil itu bisa mendapatkan dampak yang besar. Iya. Baik, Kakak Bulan tadi menjelaskan tentang mencintai, terus Kakak Rudi tadi mempromosikannya lewat atau memanfaatkan Lewat media platform Platform digital, digital. dan Kakak Yogi tadi itu menulis. Kakak Prilly itu Punya rasa memiliki punya terhadap rasa bahasa. memiliki. Terhadap bahasa Tentunya Indonesia. keempat jawaban ini sangat-sangat luar biasa, dan keempat jawaban ini setidaknya harus disatukan ya, Iya. menjadi satu komponen yang sangat besar dalam melestarikan budaya dan bahasa. Baik, teman-teman, demikian podcast kita pada sore hari ini. Saya Christian, pamit undur diri. Dadah. Ya. Dadah.